Follow Nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kepada yahandaku, bunda-bundaku dan anakku yang dicintai Allah, dirahmati Allah, dikasihi Allah, disayangi Rasulullah, disayangi seluruh para wali dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diberikan kepada kita untuk kita fahami dan menetap di akal kita. Ada juga tidak dibawa pulang menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin ada iktibar dan rencana yang akan diberikan oleh Allah selanjutnya. Kisah ini terjadi karena perjalanan ketika kita tidur atau tafakur. Insya Allah, pertama, tanda bahwa sesungguhnya Nur Muhammad, diri kita, tenggelam di dalam zatnya Allah, atau jiwa kita sudah menyatu dan tenggelam di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika jiwa kita tenggelam di dalam zatnya Allah, maka hanya ada dua. Yang pertama, kita tertidur. Yang kedua, kita mati meninggalkan dunia dan tidak pulang-pulang lagi ke bumi. Ketika kita tertidur, maka disitulah kita melihat atau mimpi, atau kita kasaf dan mukassafa. Maka ada dua peranan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisahnya ini terjadi, mimpi itu datang bersumber daripada zat Allah. Dia hinggap di alam nur, maka kita melihat indahnya, sinarnya dan terangnya mimpi itu. Ketika dia pindah hinggap ke alam kalam, maka kita mendengar dan mengikuti bacaan, pembicaraan, kata, untaian, kalimat per kalimat daripada mimpi itu atau tafakur itu. Dan ketika dia hinggap di akal, maka ingatlah kita akan mimpi itu, sadar, dan kekuatan daya hafal kita akan perjalanan mimpi itu berjalan dengan sempurna. Tetapi ketika sesungguhnya apa yang ada di alam akal itu kembali lagi ke zatnya Allah dan tidak keluar lagi, maka itu menjadi rahasia milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman bahwa sesungguhnya kalian tidak pernah akan tahu tentang apa yang aku ketahui. Begitu juga perjalanan rahasia mimpi. Setiap mimpi adalah merupakan gambaran rahasia daripada diri kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala zat yang agung. Untuk itu maka makna dan itibar yang kita ambil adalah bahwa kemungkinan ada dua. Yang pertama, yang tidak mampu kita rekam dengan akal kita, itu berarti rahasia yang dipegang dan disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan diberikan pada saat yang akan datang. Dikumpulkan begitu banyak dan diberikan satu gelondongan rahasia yang besar. Tetapi ada juga diberikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga menghinggap di alam akal tadi dan tidak pulang-pulang kembali ke zatnya Allah. Oleh karena itu maka ketika kita terbangun dari tidur, kita membawa pulang dengan daya hafal yang kuat, daya ingat yang kuat tentang perjalanan mimpi ghaib kita. Allahu akbar walillahil hamd. Barakallah, barakah Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cermati hati ini baik-baik, bahwa mari kita bertanya, sudah seberapa jauh kita berjalan melalui tafakur kita? Sudah berapa jauh kita merantau dan berjalan jiwa ini melalui sholat kita? Sudah berapa jauh kita berjalan dan merantau perjalanan mi'raj jiwa kita ini melalui zikir kita? Karena kembali diri kita, apabila kita percaya dan yakin betul bahwa jalan cinta kita kepada Allah ini, maka insya Allah akan menghapus hilangkan semua ujian bagi kita yang beriman dan hukuman bagi orang yang berdosa atau orang yang zalim. Mari kita kembali lurus dan tegakkan akidah kita ila Allah. Karena apabila kita hanya fokus tujuan kita ilahi anta maksud waridoka matlub atini mahabbah wa ma'rifatika dalam belajar di BMD ini, semata-mata tujuan kita ke Allah, maka Allah juga yang akan meliputi kita. Kalau kita memikirkan tentang selain Allah itu juga yang nanti akan datang kepada kita. Allah tergantung sangkaan hambanya. Itu ulang-ulang diungkapkan di dalam hadis qudsi. Tapi kalau kita tinggalkan semua selain Allah, yang ada cuma Allah, maka kita dapatkan Allah. Kenikmatan ma'rifat bila kita dapatkan dan kita lupakan segalanya. Mari kita mantapkan dan kita tetapkan akidah kita bahwa diri profil yang utuh sebagai manusia yang sempurna ini ada anasir unsur zat Allah, ada anasir unsur Nur Muhammad, ada anasir unsur jiwa, nafas, bayangan daripada rupa Allah, dan jasmani hina dina inilah, jasad kotor hina dina inilah, hawa bumi yang kita makan inilah
yang kita kurang sekali mendengar dan mengamalkan tausiah-tausiah daripada guru-guru kita inilah yang membuat hawa bumi ini naik dan menutupi pikiran kolbi kita, pikiran Allah kita, pikiran Nur Muhammad kita, pikiran diri jiwa kita, bayangan daripada rupa Allah ini. Akhirnya membuat hari-hari kita menakutkan, ditakut-takutkan oleh makhluk ciptaan Allah. Karena tujuan kita belajar di BMD ini adalah semata-mata menuju ke hadirat Allah. Apa yang ditausiahkan Abah, dijelaskan Abah itu simple, tetapi mujahadah butuh perkepanjangan dan jalannya cukup rumit, jauh. Dan itulah butuh ridhonya Allah, wahai ayahandaku, bundaku dan anak-anakku. Butuh cintanya Allah, butuh restunya Allah. Kalau ridho, restu, cintanya Allah, maka itu butuh ridho, restu, cintanya Robita mursyid kita, Dato' Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan butuh ridho, restu dan cintanya seorang mursyid, gurumu, murabbimu, insyaallah. Kalau sudah bertautan tali cinta ini bersambung antara dirimu dengan mursyidmu, dengan Robita mursyidmu, maka sambung langsung kepada Allah. Mudahlah engkau mengamalkan semua rangkuman tausiah yang diberikan oleh murabi manapun juga. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah yang maha baik. Ada iktibar, makna yang kita ambil adalah bahwa semua tujuan datangnya dari Allah itu ada baiknya. Karena dia adalah media yang menegur diri kita untuk kita lebih sadar, bertafakur, menyepi, menyendiri, membuang semua la ilaha kecuali hanya Allah yang kita tempatkan di hati ini. Mari sama-sama kita berselawat kepada baginda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi. Muhammadin karim, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubu atini mahabbataka wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan kedua bapak kami Allah. Ampuni kedua orang tua kami, semua keluarga kami, ahlul bait kami ya Allah. Nasab dan turunan kami yang sudah meninggalkan dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Hanya Engkau lah maha baik. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu, yang selalu membanggakan Engkau sebagai Tuhan kami, selalu mencintai, mengasihi dan menyayangi-Mu ya Allah. Insya Allah kepadamu kami berserah diri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wa fiha subhanakallah wa ta'ala fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow Nur Muhammad.